tanah kering itu biasanya itu karena emang pasir yang udah terdegradasi ya, secara ukuran bisa menjadi lebih kecil. Untuk ada penyuburnya. Jadi ya kita taruh itu yang di Bioelixir ada 12-12-nya kita taruh di Fruitmaster. Giveaway-nya bentuk apa, Mas? Bentuknya KPR. Gak tahu, belum tahu, nanti belum dibahas. Ayo coba praktekan. Coba praktekan tekotok. Tekotok gimana, Mas? Saya cinta tekotok. Ya teman-teman, selamat sore semuanya. Hari ini karena Mas Aing tidak ada ya. Sedang rapat Tapi enggak ya, bukan di perusahaan sebelah. rapat, mau menyempatkan waktu dengan anaknya karena mau nonton One Piece, Red. Ya. Update-nya berarti nanti malam jam 9:30 kita nonton One Piece ya. Kenapa kok nggak jam 7? Karena udah penuh. Jadi di hari pertama kita dibuka tiketnya langsung dipesen ya. Ternyata lebih banyak orang yang pesen duluan. Oke teman-teman, update apa di hari-hari ini Tanduria boleh disampaikan dari Mas Giman? Update-nya kita sudah mau rilis grand opening toko store yang baru, Tanduria Offline Store. Itu ya di situ nggak kelihatan. Nanti kita spill ya. Nanti spill sama Bang kameramen dan editor. Udah siap buka. Nanti teman-teman kita set tanggalnya buat berkunjung ke sini, nanti kita kasih giveaway gratis buat teman-teman yang langsung berkunjung. Giveaway-nya bentuk apa, Mas? Bentuknya KPR. Gak tahu, belum tahu, nanti belum dibahas. Nanti Ya, diupdate. kayaknya juga harus dikasih ini apa? Souvenir ini ya. Ya, souvenir. Souvenirnya ada. Nah, oke, renovasi udah bukan renovasi ya. Ya, renovasi persiapan dan dekorasi udah dipasang, tinggal yang plang depan sama yang di jalan itu masih belum terrealisasi ya. Terus Nanti update ini Mas Bon, Taman Bon, gimana? Oke, update taman. Nah, teman-teman, karena kita udah diizinin sama yang punya tanah, karena Tanduria kalau dibilang konglomerat kan bukan ya, teman-teman ya. Jadi karena berkembangnya juga anak-anak muda ini, bukan nggak ada yang orang tuanya jadi bos kayak gimana. Jadi ya udah yang punya lahan ini kita tembusi teman-teman, ternyata kan diizinkan. Dan kita langsung nembusi Bapak RT-nya. Sangat mendukung karena ini juga support warga-warga setempat untuk menjadi tempat bersantai sore-sore, mainan dan sama anak-anaknya ya, mungkin ya. sama anak-anaknya ya. Dan kemarin juga kita ditawari gimana kerjasamanya kalau misalnya anak-anak yang di apa istilahnya, bukan parenting ya, apa istilahnya, daycare untuk bikin program di sini juga kerjasama sama Tanduria. Itu update yang beberapa hari yang lalu. Tak Ada lagi, pegang, Mas? tak pegang aneh, Mas. Aku di tengah dari tadi dilewatin terus aku. Piye. Ya, aku berfungsi. Kan aku di tengah ini. Biar full frame. Enggak sih, takon lah nih. Iya, gimana, Mas? Aku tanya ke aku ta. Iya, wes, ingin tak balikan, Mas. Ya. Oke, teman-teman itu insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi teman-teman mau berkunjung, nyari kopi dan mengobrol dengan kita sore-sore itu bisa. Karena emang jujur banyak banget di luar daerah, di Tulungagung ada, kemudian dari orang dari Makassar, dari Jakarta Pada nanya semua. pada nanya pengen datang langsung ke sini buat belajar. Pengen kopdar ya, Kopdar, teman-teman. Kopdar Nah, apa kopdar? Kopi dar. Nah kita sebenarnya malu teman-teman karena tempatnya yang kurang bisa menyambut dengan baik ya. Jadi kita pengen perbaiki. Gila nih ya. Gila nih ya. Namanya gila nih. Gila nih. Nah kita pengen model ini, desain ini yang bagus. Mulai perancangan RAB-nya, kemudian eksekusi dalam waktu dekat ya ada dong. Sistemnya seperti itu, Pak. Tanya ini update dari konten. Nah, gimana update? Oh, ada pertanyaan teman-teman. Ini sebelum kita interogasi ya sama Mas Gimo menginterogasi orang di sebelah saya ini. Perkenalkan. Kemarin udah dikenali. Oh iya, beberapa konten ada orang ini ya. Tapi yang belum kenal, kenalan lagi. Oke. Nama asli apa nama panggung, Mas? Dua-duanya. Namanya Yusril Ade ya. Panggilnya Ucil. Nanti mungkin kalau Mas Aing itu selalu bilangnya editor congkak, padahal nggak congkak aku itu. Cuman
lemot aja. Maaf ya teman-teman. Kan kadang sering nanya di live stream kan, Bang kapan update konten? Aku rek yang edit. Maaf ya. Sementara nanti masih menyesuaikan gitu ya. Ini Mas Aing lagi tak gantiin Mas ya. Sementara karena saya mau mengambil alih tempatnya Mas Aing. Mengambil kamu nih Mas Aing. Kalian kira nggak capek? Tiba-tiba Mas Aing bilang gini, ini animasinya di sini capek, Rek. Mas Aing ini surat terbuka untuk Mas Aing ya. Saya debat kamu nanti. Itu Mas. Gimana? Itu aja sih yang diupdate. Mumpung ada di konten ini yang ada Mas Ucilnya. Dipersilakan buat menghina editan-editannya di kolom komentar ya. Apa komennya mungkin Ya. suaranya kurang atau apa? Backsoundnya terlalu keras. Cuau, terlalu keras juga. Apalagi? Ya terlalu gelap. Gradingnya kurang bagus. Silakan dihujat ini orang ini. Mungkin Kak. Tapi kalau yang bisa dikontrol oke lah Mas ya. Kayak yang sulit dikontrol kayak suara jalan itu sulit. Itu sih Mas, mungkin itu aja. Ya, ini Mas Ucil udah berapa lama di Tanduria? Ini masih masa prohibition, kurang berapa hari aku? 4 hari lagi teman-teman. Doakan saya masih diperpanjang ya. Teman-teman kalau disuruh menyapa nggak ada saya lagi berarti saya nggak diperpanjang. Itu teman-teman. Iya, Itu aja sih Pak. Masih saya 1 bulan di sini. Ya. Kayaknya di awal-awal kelihatan seger gitu ya kalau datang ke kantor. Tapi sekarang kenapa kelihatan lusuh banget mukanya? Tetap seger teman-teman. Cuman naik Astrea, mungkin kan sering tak bilangin kalau di live. Naik Astrea patah hati itu agak panas berangkatnya. Itu aja sih Mas. Bukan karena beban dari banyak orang untuk mengedit. Nggak ada. Saya cinta Tanduria. Nggak ada. Saya cinta Tanduria. Apa sih? Selama 4 hari ini. Saya cinta Tanduria. 4 hari. Ya 4 hari lagi akan dievaluasi sama ini ya Bang Cupu ya untuk memutuskan keberlanjutan dari Mas Ucil. Iya. Tapi sementara ini Tanduria juga ya masa percobaan bagi saya ya. Jadi apakah kantor ini cocok untuk saya? Nah itu nanti. Kalau Bang Cupu udah bilang oke, saya bilang Kak oke ya udah nanti. Tanduria harus cari yang lain aja. Dua arah Mas. Nggak boleh itu. Iya betul. Gimana pendapat Pak Manajer gimana? Lumayan sih, masih lumayan ini. Ya namanya ya konten panjang ini aja sih masih ya. Sama dia ngedit-ngedit juga buat dekorasi marketplace gitu. Oh, dekorasi marketplace yang bikin Ya beberapa sih Mas. Kemarin kan Mas Giman minta. Ada satu yang paling beda ya teman-teman. Kalian harus lihat itu. Wes. Oke, yang masih lupa kalau harus menghujat Mas Ucil boleh di komentar bawah ya. Ya. Nanti khusus IG ku tak kasih sini, Mas. Enggak. Bercanda. Jangan. Enggak boleh pakai Ya ini konflik of interest dari Mas ya. Iya. Enggak boleh. Seorang aktivis dari UMM teman-teman yang belum lulus dan tinggal skripsi. Betul. Ya, ternyata dibawa ke sini. Ya, itu pesannya untuk teman-teman ya. Kuliahnya diselesaikan. Itu aja. Nanti Ya kan mari. Iya benar Kan Mas. itu mari bisa, Pak. Siap. Semester ini lah. Bang editor umur berapa sih? 24. Oh, 24. 24 habis ulang tahun saya. Masih muda. 3 bulan yang lalu tapi. Masih jomblo? Masih. Ya, oke yang mau juga boleh di komentar. Ayo. Oh, silakan. Masuk pertanyaan wes siapa? Masuk pertanyaan langsung ya? Ya. Masa pertanyaan silakan. Oke, pertanyaannya mana? Oke, masuk sesi pertanyaan. Halo, pertanyaan pertama ya teman-teman. Kak Rido pertama. Tanamanku tak siram bakteri penyubur. Kok layu ya Om? Kelihatannya overdosis. Rumah sakit. Sorry. Karena kemarin pas lihat video dari channel ini, pupuk mikroba tidak ada takaran pasti dan gak mungkin overdosis PKW. Oh ya, mungkin yang sering di live itu loh Mas, kan sering bilang kan kita. Kalau organik itu kan kita nggak ada takaran pastinya ya, ngono itu. Kadang kan bilang gitu. Gimana Mas? Siapa ini yang jawab? Ini Mas Monggo, Mas Giman. Permikrobaan Enggak ada. Enggak. Tetap ada takarannya teman-teman. 1:10. Kalau memang Oh Mas ya, Rido pertanyaannya. Mas Rido Rido pertama. pertama ini pakai bioelixir. Tapi kan ini ngomongnya tadi bakteri penyubur. Kita nggak tahu Mas Rido ini pakai bioelixir atau pakai yang lain gitu. Kalau bioelixir 1:10, makanya seminggu 2 kali gitu. Tetap meskipun seorganik sebagus-bagus apapun yang berlebihan itu enggak baik ya Mas ya. Ya. Itu Mas. Kalau Bang Cupu itu pernah nyoba seminggu 3 kali ya. Sawinya jadi besar-besar ini. Lebih Jadi tinggi. Berbunga sekarang. Berbunga. Kita Ini seharusnya mau- dipanen ini ya. Mau pembenihan ini, mau jual benih nah, di sini. Begitu.
Oke, selanjutnya dari Sekar Hijau. Mas, kalau tanah yang kering jadi pasir, apakah aman untuk tanaman atau harus dicampur humus? Terus gini, kalau cacing-cacing yang berbulu warna putih itu apakah aman ya? Itu Mas. Pasir jadi. Pasir dulu aja. Kalau pasirnya kering. Saya lupa mendengarkan. Aku ndelok iku, Pak. Iya. Kalau tanah kering jadi pasir, apakah aman untuk tanaman? Harus dicampur humus. Tanah kering jadi pasir. Tidak ada tanah kering berubah menjadi pasir, teman-teman. Tanah kering itu biasanya itu karena emang pasir yang udah terdegradasi ya, secara ukuran bisa menjadi lebih kecil. Jadi bebatuan atau mineral batuan itu pada dasarnya cuman perbedaannya di ukuran bongkahan itu. Pasir itu yang paling besar, di atasnya itu batu kan, kerikil ya. Di atasnya itu batu. Pasir itu bagian dari kita nanam sih, media tanam sih. Di bawahnya pasir ada sil, di bawahnya sil ada clay. Clay itu ukuran pasir yang paling kecil, teman-teman. Jadi Lihat, clay pot. iya, tanah liat. Jadi perpaduan antara pasir, sil dan clay itu yang akan membentuk agregat atau menentukan gembur enggak ini tanah gitu. Nah, apakah tanah kering jadi pasir aman untuk tanaman ya? Apa bedanya? Yang kecil sama yang besar ya sama-sama itu. Sama-sama enggak ada efeknya kayak gitu loh. Jadi aman ya aman-aman aja kalau selama enggak ada virus yang ada dari luar. Atau harus dicampur humus ya? Semuanya dengan dicampur humus akan lebih bagus. Karena yang kita butuhkan kan selain di bahan-bahan bebatuan itu yang jadi pasir dan jadi tanah liat itu, kita juga membutuhkan bahan organik yang ada di dalamnya. Humus termasuk salah satu dari bahan organik. Tapi ingat, tanah yang kita cari di mana-mana itu yang nggak akan semurni pasir-pasir doang. Jadi pasti ada bahan organiknya, ada mikroba yang ada di situ juga, pasti ada. Bukan cuma 12 yang ada di Bioelixir, tapi dia itu macam-macam bentuknya. Nah itu disitulah yang akan menentukan di situ powerful nggak tanahnya, performa tanahnya sebagus itu nggak untuk ditanam gitu. Lanjut. Terus gini, kalau cacing yang berbulu warna putih, Ulat paling. Mana ya ulat ya? Cacing nggak ada bulunya. Iya. Cacing besar alas kah? Itu juga nggak ada bulunya. Oh iya benar. Ada warna hitam. Iya benar. Sorry. Ulat lah ya, ulat ya. Ya rata-rata pemakan daun sih. Mereka memakan daun. Ya kalau kamu punya sayur tiba-tiba habis ya ulat, bisa jadi ulat. Lanjut. Itu kalau dicampur humus ya aman ya? Bagus. Kalau dicampur hamas. Maaf ya jokes HI ya. Ini Bang Cupu, saya pernah mencoba menumbuhkan. Oh ya sorry. KM4 Jits, M4 Jits 4 Majits ya? Ya, Bang Cupu, saya pernah mencoba menumbuhkan biji suatu tanaman tapi gagal. Coba kasih tutorialnya. Oke ya, mantap. Udah ada di konten. Ya, udah ada di konten. Di short kita, di reels ada semua ya, Mas ya. Nanti munculin anotasinya. Ya, di sini ada. Sip. Sebelah mana, Mas? Sini. Tuh ada, gampang. Dah, Kak Dwi Putri Uma. Mas, kalau ada rayap dan semut di media tanam, bagaimana mengatasinya secara organik? Fruit Master yang di Shopee formulnya yang sudah diperbarui dengan mikroba penyubur tanah ya, Mas. Tuh. Pertanyaan pertama dulu, Mas ya. Mas, kalau ada rayap dan semut media tanam, bagaimana mengatasinya secara organik? Siapa ini? Monggo. Yang sesuai konten yang sebelumnya ya, yang sore menyapa yang tentang semut. Jadi nggak selalu semut itu nggak baik untuk tanaman. Rayap juga nggak selalu nggak baik untuk tanaman. Jadi dia antropods yang memakan mikroba dan fungi, dan dari kotorannya akan menjadi nutrisi yang siap serap oleh si tanamannya. Nanti dia tambahin sama spon ya. Oke. Sama lah. Jadi dalam proses pembentukan humus itu atau bahan organik yang terjadi di dalam tanah, bukan hanya mikroba yang ada di dalamnya, tapi juga ada fungi. Karena di Bioelixir ada ya fungi ya. Tapi mengejutkannya
serangga-serangga yang hidup di tanah itu juga melakukan kontribusi untuk pembentukan bahan-bahan organik yang siap serap buat tanaman. Jadi baik-baik aja, tapi kalau mengganggu sampai dia itu semutnya datang ke tanganmu kemudian menggigit tanganmu, ya keterlaluan sih. Biasa jadi emang mengandung gula terlalu banyak. Makanya teman-teman agak dihindari sih kalau pakai bahan-bahan yang nggak molase gitu sih, biar dia nggak terlalu banyak bahan gula yang ada di tanah ya, bikin asam juga. Oh iya betul. Nah kalau teman-teman menghindari pakai aromatik ya, bisa ya Mas ya kalau insek ya. Iya kalau inseknya mengganggu, tapi kalau nggak mengganggu nggak usah pakai. Bener. Ya ada aromatik teman-teman. Dia termasuk bagian dari soil food web atau rangkai rantai makanan yang ada di tanah. Betul. Nah ini yang Fruit Master Mas. Fruit Master itu diperbarui dengan mikroba penyubur tanah ya Mas. Ya teman-teman, pengennya sih ke arah tanaman doang, mineral doang, tapi ya itu sih di kontennya Bang Cupu dia request untuk ada penyuburnya. Jadi ya kita taruh itu yang di Bioelixir ada 12-nya kita taruh di Fruit Master biar dia juga powerful buat pembenahan tanah. Ya teman-teman itu ya, pokok bedanya itu Bioelixir untuk generatif, Bioelixir vegetatif. Nah ini Fruit Master untuk generatif. Jadi untuk pembuahan seperti itu. Tapi untuk fungsinya nganu ke tanah tetap sama. Mas Cupu, Mas Zeta hari ini. Mas Cupu, saya punya problem nih untuk lebah madu kelulut sih. Jadi gini, saya kan menanam tanaman bunga air mata pengantin untuk menambah produktivitas lebah kelulutnya. Ini kata saran teman katanya. Tanamannya sih sudah subur dan berbunga lebat. Cuman saya ada masalah sama semut yang justru lebih mendominasi bunga tersebut dan lebih banyak mengambil sari-sari dari bunga tersebut. Jadi bagaimana solusi mengenai hal ini Mas Cupu? Mengingat antara semut dan lebah kelulut kan sama-sama serangga, jadi tidak mungkin menggunakan insektisida. Oh ya benar-benar. Gimana Mas? Ini pertanyaan buat Mas Cupu, jadi saya kasihkan. Silakan Mas Cupu. Di belakang kamera. Oh, maaf lagi TikTokan barusan brother. Bunga kelulut. Gimana pertanyaannya? Banyak semut dan rayap ya. Bukan Jadi intinya gini, Pak. Gini ya, tangannya ini aja yang ngomong. Dia itu nanam. Ya. Nah, Terus? bunganya itu kan untuk lebah. Ya. Nah, ternyata tempat bunganya yang buat lebah itu kan manis kan. Ya. Nah, itu didahuluin sama semut. Terus apa solusinya? Loh, justru berarti agen polinatornya bertambah lagi dong. Bukan cuma semut, bukan cuma lebah, berarti juga ada semut. Iya. Agen polinator bisa termasuk juga karena si semut itu juga menginjak si serbuk sari. Pertanyaannya itu pengembang lebahnya Mas. Oh, pengembang lebahnya, bukan semutnya. Ya berarti kalau dalam hal ini kasus seperti ini semut juga termasuk hama berarti ya, karena mengganggu dari si lebahnya. Ya cara nanganinya cukup dibersihin aja sih si semutnya sampai ke sumbernya kalau memungkinkan. Pakai manual ya, tanpa chemical atau tanpa apapun itu yang berbau racun. Nah tapi kalau misalnya sudah berusaha seperti itu tidak mempan brother, ya pakai pestisida nabati yang tidak disukai dengan aroma-aroma yang tidak disukai oleh semut ya. Cari aroma-aroma. Ya, seperti sulfur, aroma sulfur tidak disukai semut, ada di imunizer, ada di aromatik gitu. Gitu brother solusinya ya. Tak kembalikan. Tak kasih tambahan mungkin ya. Ya. Tapi ini unexpected ya, jawabannya sebenarnya unexpected. Karena bagus termasuk agen polinatornya bertambah. Wih. Itu luar biasa jawabannya. Jadi kayak semut yang sebelumnya main satu orang berarti semut harus dibasmi. Ternyata enggak juga. Tapi karena usahanya untuk lebah ya. Jadi harus ya ditambah tanaman atau cari jalur semutnya ya. Dikasih kapur atau apa. Tapi karena ini tanaman rambat ya, berarti ya setiap tempat rambatan itu dikasih pencegahan buat menghindari semut ya. Tapi kalau buat tanaman yang ada di pot, teman-teman tinggal kasih air doang sih biar semutnya nggak bisa nyebrang sih, kayak gitu. Pertanyaan lanjut Mas. Oh berarti dikasih air gitu ya? Iya tak? Ya betul. Ya kalau di pot sih. Kalau di pot.
Berarti ya wes, Mutiara Nazima, ini dari Kak Mutiara Nazima. Bang, semut di pohon. Kok semut semua ya pertanyaannya ya? Ya itu yang episode semut. Oh, episode Kita semut. harus jawab, soalnya kita harus janji. Maaf ya teman-teman. Oke, Bang, semut di pohon cabaiku udah banyak banget. Sampai ada sesuatu yang seperti telur di setiap kuncup bunga cabainya. Dan ada banyak sekali. Daunnya juga mengerut. Udah aku buang-buangin bagian-bagian yang terkena hama, tapi semutnya datang lagi. Itu Mas. Kira-kira mungkin kenapa sih datangnya itu? Gara-gara apa mungkin? Atau karena bunganya? Trips ya kalau nggak salah. Oh, si hama trips Tungau, itu. tungau nggak sih? Apits ya benar. Jadi apits itu berwarna putih, itu biasanya berada di balik daun ya. Balik daun sama di tunas-tunas baru. Apits itu menyerang tunas-tunas baru. Kenapa kok semut datang ke situ? Sebenarnya yang merusak tanamanmu, merusak daun itu bukan semutnya, tapi apitsnya mengambil nutrisi dari daun, makan si daun itu. Kemudian si apits mengeluarkan glukosa. Ya glukosa itu yang dimakan semutnya. Ada simbiosis mutualisme. Yang kita basmi bukan semutnya tapi apitsnya. Apits hilang, semut hilang. Nah, itu cara ngilangin apitsnya gimana, Mas? Dilihat di belakang daun ya, biasanya di situ. Ya, kalau udah kena ya, karena buat apa nembakin orang yang udah ini ya, udah ketahuan gitu loh. Ya daunnya dipotong aja dibuang. Cuman untuk menghindarinya yang pakai pestisida nabati atau aromatik itu. Ya, Kalau bisa jangan sampai kena duluan. Preventif berarti ya. ya mainnya sih preventif. Tapi kalau udah kena, buang-buangin daunnya yang terinfeksi. Oh ya itu mungkin ya. Mungkin Mbak Mutiara, mungkin itu waktu sebelum nanam atau tanamannya baru bertumbuh, mungkin dipakein cara-cara preventifnya kayak apa aromatik, bisa pakai imunizer ya. Seperti itu. Ini Kak Revera. Terus solusinya gimana ya kalau tanah di bawah tanaman jadi sarang semut, batang tanaman jadi jalan tol, semut-semut yang bertelur di belakang daun dan pupus daun tanaman bonsai penelitianku Mas. Sampai kering ranting-rantingnya, pakai rendaman air kulit berambang atau pakai air rebusan air tembakau, selak mati tanduranku. Jadi tol Mas ini. Gimana? Tol Hambalang. Nggak ada yang ngerti jokes politik di sini, Rek. Maaf. Terus Mas. Arek politik gitu guys. Tapi tahu nggak teman-teman, Pak Jokowi baru meresmikan 2 tol baru yang menjadi ring road kedua Jakarta ya. Jadi Jakarta punya ring road kedua, ring road ketiga dijadikan jalan tol yang insya Allah akan membuat transportasi pabrik-pabrik di daerah Bekasi itu akan mudah masuk ya. Kerja. Ya meskipun ini informasi yang tidak berguna tapi Berguna, ya. Berguna iki, Oh iya. aspek politik iku Rek mempengaruhi. Termasuk menanam, Kamen. Betul. Sorry. Oke. Ya jokes juga sih. Batang jadi jalan tol sih. Iya. Gimana ya menghindarinya ya? Ini apalagi bonsai, Mas. Itu cari aja sumbernya Mas ya. Ya, tapi kalau udah mengganggu semutnya mau dikasih aromatik pun nggak apa-apa wis. Ya, coba Ya. aromatik atau kalau nggak mau aromatik brem. Kurang. Ya, Tapi di semutnya ya, jangan di tanamannya. ya anti semut atau Mungkin ya itu saya bisa diakali. Apalagi ini kan bonsai. Kalau misal bonsainya itu potnya kecil, kan masih bisa diakali dikasih air ya bawahi. Misal ini pot Oh alah. dikasih piring, dikasih air. Itu kan bisa dihindari kayak gitu. Jadi biar jadi Danau Toba. Betul. Jadi kayak Pulau kastil. Samosirnya. Nah, ya betul. Nah. Bisa diituin. Nah, kalau kan juga ini berarti bonsai penelitian itu jenisnya yang gimana Mas ya? Aku nggak tahu. Iku mbok penelitian maksudnya. Iya. Oh karo. Kalau bonsai kayaknya jarang deh ada tripsnya Mas. Karena kan bukan apa tanaman yang berbunga dan berbuah. Kalau mau invest di bonsai sekalian dong invest di greenhouse-nya. Ya Ada betul. sebutnya sekalian. Ya sekalian sekalian. Tapi kan dosenku kan sering main bonsai. Belum pernah aku lihat ada yang sampai banyak semute. ya bisa jadi anaknya makan permen jatuh-jatuh Kejatuhan gitu ya, betul. kejatuhan di situ ya. Atau mungkin itu pakai apa?
glukosa. Glukosa apa? Bukan apa Mas? Sing karo lali. Glusoma. Glukosa, tapi menghindari apa Mas tadi? Wes sepurani teman-teman. Glusoma. Maafkan. Maafkan ya. Teman-teman ya Mas, langsung aja. Ya, saya simpulkan jawabannya dijadikan apa Pulau Samosir di antara Danau Toba. Ya, itu bisa. kecil. Dijadikan perang apa sing perang parit itu ya. Luar biasa. Ya ada di Game of Thrones ya itu. Bukan Game of Oke, begitu kesimpulannya teman-teman. Informasi-informasi yang update-nya Tanduria udah kita sampaikan juga. Tanya jawab tentang semut, serba-serbi semut dan hama-hamanya udah. Ini lingkungan udah mulai gelap ya teman-teman dan baterai udah mulai habis. Wes ayo, mari guys. Mari ya, kita tutup acara ini. Wow, walau ada. Nah, kita tutup acara ini teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Sore seri menyapa selanjutnya.